kaum Rajinan Al-Hanun. Saya dari kelas 4B SD Fatma Kenanga Bengkulu. Hari ini saya mau bercerita tentang kisah Abu Kilabah. Jadi Abu Kilabah itu adalah sahabat dekat Nabi. Selain 4 sahabat dekat Nabi lainnya yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, dan Thalha bin Ubaidillah. Abu Kilabah bernama lengkap Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Sepanjang hidupnya dia dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, dan kisah meninggalnya dituturkan oleh Abdullah bin Muhammad. Jadi, yuk kita mulai cerita. Pada saat ada peperangan di daerah Syam, Abdullah yang saat itu menjadi pasukan muslim terlepas dari rombongannya, sampai akhirnya dia terdampar di tanah lapang dekat pesisir. Semakin hari, makanannya itu semakin menipis. Sampai suatu saat, dia melihat ada tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Tanpa berpikir panjang, Abdullah langsung jalan dan memasuki tenda itu. Nah, pada saat dia memasuki tenda itu, dia melihat ada kakek-kakek yang tidak memiliki tangan dan kaki. Nah, diam-diam juga dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakek itu. Ya Allah, berilah aku petunjuk-Mu agar aku bisa terus memuji-Mu, karena Engkau telah melebihkanku dari kebanyakan manusia. Lalu Abdullah pun terheran-heran karena fisiknya yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Akhirnya Abdullah pun memberanikan diri untuk bertanya kepada bapak tua itu. Wahai bapak tua, saya tadi mendengar bapak berkata sedemikian. Nah, apa yang membuat bapak sangat bersyukur? Lalu orang tua itu pun menjawab, tidakkah kau lihat apa yang terjadi pada diriku? Jika langit luas meruntuhkan aku, laut menenggelamkanku, bumi menelanku, petir menghanguskan tubuhku, aku akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abdullah pun mengangguk. Nah, lalu kakek tua itu pun berkata lagi, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantumu anak muda. Tapi aku mempunyai anak laki-laki yang membantuku untuk berwudu, menyupiku ketika lapar, memberiku minum ketika aku haus. Lalu Abdullah pun terheran-heran karena dia tidak melihat orang lain selain kakek itu di dalam tenda itu. Seperti tahu apa yang dipikirkan oleh Abdullah, kakek itu pun menjelaskan lebih lanjut. Tapi sudah 3 hari saya tidak mendengar kabar dari anak saya itu. Kalau boleh saya minta tolong, bolehkah kamu mencarikan anak saya? Nah, dengan baik hati, Abdullah pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Akhirnya, Abdullah pun keluar dari tenda tersebut dan mulai berjalan untuk mencari anak dari bapak tadi. Dia terus mencari hingga suatu saat dia melihat pemandangan yang memilukan. Anak yang dicari
sudah tidak bernyawa akibat diterkam binatang buas. Jasadnya berada di antara gundukan tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Abdullah. Aduh, bagaimana ya aku menyampaikan berita ini kepada kakek tua tadi? Baiklah, kakek tua itu harus tahu apapun yang terjadi kepada anaknya. Bagaimanapun, Allah lah yang menentukan nasib seseorang. Akhirnya, dengan muka yang masih terkejut, Abdullah pun kembali ke tenda si bapak tua. Assalamualaikum, ujar Abdullah. Waalaikumsalam, engkaukah tadi yang menemuiku? Iya, jawab Abdullah. Bagaimana pencariannya? Apakah kau berhasil menemukan anakku? Sepertinya Abdullah tidak sanggup untuk mengatakan secara langsung apa yang terjadi sebenarnya kepada anak si bapak tua itu. Akhirnya, dia mulai membuka pembicaraan. Wahai bapak tua, apakah engkau pernah mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Iya, ia adalah salah satu nabi yang sangat mulia, jawab si kakek tua itu. Apakah kau tahu bagaimana Nabi Ayub menyikapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia kehilangan harta, keluarga, dan bahkan anak-anaknya. Dia selalu bersyukur dan tetap memuji Allah apapun yang diberikan, apapun ujian yang diberikan Allah kepada dirinya. Bahkan Nabi Ayub pun dijauhi oleh sahabat-sahabatnya. Iya. Tapi bolehkah saya bertanya, apa maksud kamu menceritakan kisah Nabi Ayub kepada saya? Tanya bapak tua yang keheranan. Kenapa tiba-tiba dia diajak cerita tentang kisah Nabi Ayub? Saya sudah menemukan anaknya. Sayang, dia sudah tidak bernyawa akibat diterkam binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala-Mu karena telah bersabar atas ujian ini. Ya Allah, segala puji bagi-Mu karena telah menciptakan keturunanku yang tidak bermaksiat kepadamu. Selang beberapa waktu, akhirnya bapak tua itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Abdullah pun keluar dari tenda tersebut dan mulai berjalan untuk mencari anak dari bapak tadi. Dia terus mencari hingga suatu saat dia melihat pemandangan yang memilukan. Anak yang dicari sudah tidak bernyawa akibat diterkam binatang buas. Jasadnya berada di antara gundukan tanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Abdullah. Aduh, bagaimana ya aku menyampaikan berita ini kepada kakek tua tadi? Baiklah, kakek tua itu harus tahu apapun yang terjadi kepada anaknya. Bagaimanapun, Allah lah yang menentukan nasib seseorang.
Akhirnya, dengan muka yang masih terkejut, Abdullah pun kembali ke pondasi Bapak Tua. "Assalamualaikum," ujar Abdullah. "Waalaikumsalam. Engkau kata dia menemuiku?" "Iya," jawab Abdullah. "Bagaimana pencariannya? Apakah kau berhasil menemukan anakku?" Sepertinya Abdullah tidak sanggup untuk mengatakan secara langsung apa yang terjadi sebenarnya kepada anak si Bapak Tua itu. Akhirnya dia mulai membuka pembicaraan. "Wahai Bapak Tua, apakah engkau pernah mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" "Iya, dia adalah salah satu nabi yang sangat mulia," jawab si kakek tua itu. "Apakah kau tahu bagaimana Nabi Ayub menyikapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia kehilangan harta, keluarga, dan bahkan anak-anaknya. Iya, dia selalu bersyukur dan tetap memuji Allah apapun ujian yang diberikan Allah kepada dirinya. Bahkan Nabi Ayub pun dijauhi oleh sahabat-sahabatnya." "Iya, tapi bolehkah saya bertanya, apa maksud kamu menceritakan kisah Nabi Ayub kepada saya?" tanya Bapak Tua yang keheranan. Kenapa tiba-tiba dia diajak cerita tentang kisah Nabi Ayub? "Saya sudah menemukan anaknya, Pak. Tapi sayang, dia sudah tidak bernyawa akibat diterkam binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu karena telah bersabar atas ujian ini." "Ya Allah, segala puji bagimu karena telah menciptakan keturunanku yang tidak bermaksiat kepadamu." Selang beberapa waktu, akhirnya Bapak Tua itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi teman-teman, hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah belajar rasa syukur dan bersabar. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus tetap bersabar. Dan apapun yang Allah berikan, kita harus selalu bersyukur. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah selalu menjadikan kita sebagai umatnya yang bersabar dan bersyukur. Wassalamualaikum